Dengan ledakan, pria yang baru berada di tahap awal para dewa ini langsung dihempaskan oleh Murong Yu. Namun, Murong Yu baru saja menghajarnya dengan tinju, tetapi dia tidak melawannya. Kalau tidak, jika nona mudanya menjadi gila, Murong Yu dan keduanya hanya bisa meninggalkan kota Xuanxing. Kasihan pria ini, awalnya mengira bahwa dia berada di alam para dewa, dia bisa menghancurkan dua orang Murong Yu. Namun, dia benar-benar rentan. Jangankan Murong Yu, jika orang ini benar-benar berani bertindak terhadap Fantong, Murong Yu memperkirakan bahwa dia pasti akan mati. Kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu akan mati. Dewa itu berdiri dari tanah dengan malu, menatap tajam ke arah Murong Yu, dan melarikan diri seperti melarikan diri. Sialan, Fantong masih memiliki ekspresi hei di wajahnya, sangat kesal. Bermartabat, dia sebenarnya dianggap sebagai Xiao Bai, wajahnya. Fantong sangat marah sehingga dia memiliki ide untuk menghancurkan kota Xuanxing secara langsung. Tentu saja, dia bukan orang yang haus darah. Meskipun menghancurkan kota Xuanxing hanya masalah melambaikan tangan kepadanya. Jika dia mengaktifkan bayangan Laosunya, apalagi kota bintang mendalam, bahkan 100 akan diratakan dengan tanah dalam sekejap. Wajah putih kecil, Murong Yu menatap Fantong dan terus-menerus tersenyum. Fantong berkata dengan wajah hitam, jika kamu menyebutkan masalah ini lagi, aku akan memalingkan wajahku kepadamu. Murong Yu mengangkat bahu, kekuatan macam apa yang dimiliki kota bintang mendalam ini? Wanita tertua dari rumah tuan kota ini juga benar-benar. Kota Xuanxing adalah kekuatan tersendiri. Tuan kota Xuanxing telah mencapai alam raja surga dalam legenda. Dia adalah salah satu master teratas di benua alam mimpi. Murong Yu mengangguk, kota Xuanxing sebenarnya dapat dianggap sebagai kekuatan besar di benua terpencil. Selain itu juga salah satu kota terbesar di benua terpencil. Banyak orang berbisnis di sini, apakah itu kota Xuanxing atau sekolah lain setiap hari. Manfaatnya sangat besar. Tentu saja, kota bintang mendalam memiliki manfaat terbesar. Xuanxing masih orang yang baik. Namun, putrinya, Fantong menggelengkan kepalanya, tatapan jijik dan penghinaan melintas di matanya, dan melanjutkan, putrinya Xuan Yue adalah 1000 orang yang berkuda dalam satu kalimat. Tuan, wajah sejuta pertama. Secara alami, sangat jarang bagi pria untuk merampok orang seperti ini hari ini. Namun, karena putra lamanya Xuanxing telah menjadi seorang putri selama ribuan tahun, dia tidak pernah ikut campur dalam urusan Xuan Yue karena begitu besar cintanya pada putri ini. Ini membuat Xuan Yue semakin tidak bermoral. Namun, ada terlalu banyak bajingan di dunia ini. Orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Xuan Yue menyukai, mereka semua pergi dengan senang hati. Bagaimanapun, lawannya, Lao Su, adalah kekuatan super di alam Raja Surgawi, dan dia mengendalikan kota bintang mendalam, yang mendapatkan miliaran emas setiap hari. Di sela-sela kata-katanya, Fantong penuh dengan rasa jijik. Dalam kapasitasnya, dia tidak akan pernah memandang wanita seperti ini, bahkan jika dia cantik. Selain itu, dalam kapasitasnya, wanita yang lebih terkemuka telah meninggalkan lebih banyak hal di masa lalu. Bagi Xuan Yue, Murong Yu tidak tahu. Terlepas dari sifatnya yang berdarah, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selama dia tidak memprovokasi dia secara alami tidak peduli. Di kota Xuanxing, ada banyak sekali toko judi besar dan kecil. Namun, yang paling terkenal di antara mereka adalah 10. Salah satunya adalah milik kota Xuanxing. Xuanxing bertaruh pada Xifang. Ketika Murong Yu dan keduanya datang ke lapangan batu judi Xuanxing, ada banyak orang di dalam. Seseorang tidak mengambil batu dewa, dia sedang memotong batu. Ada kekecewaan, desahan, penyesalan, atau seruan yang berulang-ulang. Seruan itu secara alami adalah hal yang baik dari batu judi. Namun, seperti yang disebut 10 judi 9 kalah, 10 batu 9 kosong, penjudi batu sering memotong batu limbah, bahkan tidak ada kristal dewa kelas rendah. Mari kita coba peruntungan kita. Fantong menjadi bersemangat, berjalan ke bengkel batu judi, dan mulai melihat batu-batu suci. Akhirnya, Murong Yu melihat apa itu batu dewa. Sebenarnya, yang disebut batu suci adalah batu biasa dengan berbagai ukuran. Tidak ada napas. Jika napas terekspos, apakah masih perlu bertaruh pada batu? Sekilas, Anda tahu itu pasti ada stoknya. Bahkan jika ada ini,
bengkel judi akan buka sendiri. Di bengkel batu judi Swansing, perjudian batu juga dibagi menjadi 3 kelas, di halaman yang berbeda. Sekilas, ribuan dari mereka tergeletak di tanah dengan rapat. Beberapa orang berlama-lama di sana, memilih batu suci favorit mereka. Murong Yu membuat lingkaran di antara batu-batu dewa, dan kemudian tidak ada lagi. Di matanya, dia tidak bisa melihat apapun. Batu dewa di sini semuanya terlihat sama. Dengan cara ini, itu sepenuhnya perjudian dan keberuntungan. Hah! Tangan Murong Yu secara tidak sengaja menyentuh sepotong batu suci, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di matanya, batu suci yang tadinya tidak terlihat kini menjadi transparan. Murong Yu melirik sekilas dan melihat semua yang ada di dalam batu suci itu. Tidak ada, ini hanyalah sebongkah batu sisa. Auzu.com. Murong Yu terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi untuk beberapa saat. Jadi, tangannya menyentuh salah satu batu suci itu lagi. Tidak mengherankan, dia melihat semua yang ada di dalam batu suci ini lagi. Dibandingkan dengan sebongkah batu sisa sebelumnya, ada lebih banyak material di dalam sebongkah batu suci ini, yang tampaknya merupakan kristal suci tingkat rendah seukuran kepalan tangan. Namun, harga batu suci ini bukan sekadar kristal suci, jika ada yang membelinya, itu tetap tidak sepadan dengan keuntungannya. Apa yang terjadi? Murong Yu langsung terkejut. Tidak jelas untuk beberapa saat, apakah itu hubungan dewa luar angkasa. Tidak, itu seharusnya bukan alasan dewa luar angkasa. Meskipun sangat sedikit orang yang memiliki dewa luar angkasa, masih ada beberapa. Jika demikian, orang-orang ini tidak dapat melihat melalui batu suci sekilas. Namun, Fantong adalah bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik teratas dunia tidak dapat melihat melalui batu suci. Kalau begitu, itu hanya dapat menjadi penyebab dewa kekacauan. Ya, kekacauan mengembangkan segalanya, kulit batu ini juga berasal dari kekacauan, dan mereka tidak dapat menghentikan kekuatan kekacauan sama sekali. Karena inilah saya dapat melihat ke dalam batu suci. Murong Yu dengan cepat mengetahuinya. Namun, dia masih khawatir bahwa kemampuan ini hanya sekejap, jadi dia terus bereksperimen, dan bahkan dengan sengaja menghubungi batu suci yang telah dibeli dan sedang menunggu untuk dipotong. Setelah serangkaian percobaan, Murong Yu memastikan bahwa kemampuannya benar. Dia benar-benar dapat melihat melalui permukaan batu dewa dan dapat melihat segala sesuatu di dalamnya. Namun, sekarang Murong Yu baru saja melambung ke alam dewa, apa yang paling kurang? Segala macam harta, dan uang. Sebenarnya, Murong Yu kekurangan uang. Selama ada uang, apa yang tidak bisa dibeli? Namun, dari mana Anda mendapatkan uang? Di Tiandaomen, para murid luar hanya memiliki 10 kristal dewa tingkat rendah dalam sebulan. Lebih dari 100 setahun. Bahkan murid biasa tidak cukup untuk berkultivasi, apalagi berbelanja. Dan jika Murong Yu dapat memotong obat ajaib tertentu, darah, dan bahkan aturan dari batu suci, Murong Yu dapat menjadi kaya dalam semalam. Namun, perlu merencanakan dengan cermat bagaimana melakukannya. Jika tidak, bahkan jika Murong Yu menjadi kaya dalam semalam, dia mungkin tidak akan dapat meninggalkan kota Swansing. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi satu orang untuk membuat mereka menderita kerugian besar. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana melakukannya di permukaan, siapa yang tahu apakah mereka dapat melakukannya secara diam-diam. Terlebih lagi, selalu ada banyak orang tamak di dunia ini, dan orang-orang ini pasti akan merampok Murong Yu. Hantu malang, pergilah jika kau tidak punya uang, jangan halangi paman untuk memilih batu dewa. Sementara Murong Yu sedang merenung, sebuah suara muncul di mata Murong Yu. Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pemuda di alam dewa sejati menatapnya dengan tatapan jijik. Murong Yu melihat beberapa batu dewa di tangan lawan lagi, dan dia tidak bisa menahan senyum. Harga penawaran yang sangat cepat tidaklah rendah, dan satu potong membutuhkan ribuan kristal kelas rendah. Namun, Murong Yu tahu bahwa semua potongan itu adalah batu limbah dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Karena batu yang sangat cepat itu adalah batu yang pernah disentuh oleh Murong Yu sebelumnya. Dia sudah melihatnya dengan jelas. Bajingan, apa yang kau tertawakan? Ekspresi pemuda itu berubah muram, menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan. Murong Yu merasa sedikit tidak bisa dijelaskan, di mana dia menyinggung perasaannya.
Apakah ini anjing gila, menggigit orang di mana-mana? Untuk orang seperti ini, Murong Yu selalu meremehkannya. Namun, saat ini, dia mencibir dan perlahan berkata, itu tidak lebih dari beberapa ribu kristal dewa tingkat rendah. Semua orang mampu membelinya. Aku tidak tahu dari mana keunggulanmu berasal. Memiliki kemampuan untuk pergi ke area kelas 1. Pilih beberapa batu suci. Area kelas 1. Pemuda itu gemetar tanpa sadar, melotot tajam ke arah Murong Yu, lalu lari sambil mendengus dingin. Area kelas 3 adalah area tempat Murong Yu berada. Harganya tidak mahal, dan bahkan ada ratusan dan puluhan senjing tingkat rendah untuk membeli mayat. Namun, area kelas 2 hanya dapat dihitung dengan senjing tingkat menengah. Area kelas 1 bahkan lebih mengerikan, dan hanya menerima pemukiman senjing tingkat tinggi. Di alam dewa, tidak pernah ada kekurangan orang kaya. Namun, tidak peduli apapun dunia, orang miskin seringkali paling banyak. Jangan bicara tentang kristal dewa tingkat tinggi, bahkan kristal dewa tingkat rendah, tidak banyak orang. Sebagai salah satu murid inti Tian Daomen, salah satu raksasa benua Desolate, dia hanya bisa menerima 100 kristal dewa tingkat tinggi dalam sebulan. Namun, Fantong berada di area kelas 1. Gao Fusuai tinggi, kaya, dan tampan. Namun, Murong Yu, seorang teman Fantong, tidak ingin uang Fantong dihamburkan, dan dia juga ingin pergi ke distrik kelas 1 untuk melihat apakah ada batu dewa yang layak untuk ditembak. Area kelas 1 layak untuk area kelas 1, dan masih banyak lagi batu dewa ini. Namun, itu hanya relatif terhadap area kelas 3. Membeli batu suci ini, bahkan jika ada bahan di dalamnya, tidak sepadan dengan kerugiannya. Ini seperti membeli sepotong batu suci dengan 1000 kristal suci bermutu tinggi, tetapi hanya ada 1 kristal suci bermutu tinggi di dalamnya. Kerugiannya sangat besar. Hah! Tiba-tiba, ekspresi terkejut melintas di wajah Murong Yu. Karena dia melihat batu suci di sudut, Murong Yu dengan jelas melihat setetes darah dewa di dalamnya. Itu adalah darah dewa. Di dalam darah para dewa, seekor naga saku hitam berjatuhan, memancarkan gelombang teror yang tak terlihat. Shenlong, ini bukan hanya darah para dewa, tetapi darah para naga. Berkembang, Murong Yu langsung terkejut. Namun, meskipun dia terkejut di dalam hatinya, ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengambil batu dewa seukuran kepalan tangan ini. Sekarang setelah dia menemukannya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Namun, agar tidak terlalu populer, Murong Yu membeli beberapa batu suci lainnya. Ini semua adalah batu limbah murni, bahkan tidak ada satu pun kristal. Tetapi harganya juga mahal. Tetapi dibandingkan dengan setetes darah Shenlong itu bukan apa-apa. Bagaimana dengan pilihannya? Murong Yu mendatangi Fantong dan bertanya dengan ringan. Hampir sampai 10 yuan. Fantong tertawa dan menggulung batu-batu suci dengan tangannya yang besar, lalu meninggalkan tempat ini. Setelah membayar tagihan, mereka siap untuk memotong batu itu. Namun, sangat disayangkan bahwa batu suci yang dibeli Fantong tidak memiliki nilai, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Namun, meskipun Fantong kecewa, dia tidak merenung. Bagaimanapun, pria ini memiliki banyak harta, hanya beberapa ribu kristal, dan belum dimasukkan ke dalam hatinya. Selain itu, bertaruh pada batu adalah keberuntungan. Yang disebut 10 batu dan 9 kosong, ini bukan tidak berdasar. Saudaraku, potong saja milikmu di sini. Fantong menoleh dan berkata kepada Murong Yu. Di tangan Murong Yu ada sepotong esensi dan darah naga yang disegel. Menurut ide Murong Yu, dia akan mengambilnya kembali dan kemudian memotongnya. Jika tidak, esensi Shenlong akan terekspos dan dampaknya akan terlalu besar di sini. Namun, karena Fantong berkata demikian, dia juga ingin melihat berapa nilai darah Shenlong ini. Jadi dia memberikan beberapa batu suci kepada pemotong batu dari bengkel perjudian Suansing. Kamu juga bisa bertaruh sesuatu. Sebuah suara menghina datang, tetapi pemuda itu yang memarahi Murong Yu karena menjadi hantu yang malang. Mengenai hal ini, Murong Yu sama sekali tidak repot-repot untuk melihatnya. Beberapa potong batu suci telah terpotong, tetapi tidak ada apa-apa, hanya potongan terakhir yang tersisa. Fantong tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Namun, Murong Yu selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Oke,
Batu suci terakhir adalah batu suci seukuran kepalan tangan setelahnya. Setelah memotong lebih dari setengahnya, paksaan samar telah mulai keluar dari dalam. Wajah pemuda itu berubah. Dia tahu bahwa setidaknya Murong Yu tidak akan kalah. Tentu saja, apakah itu dapat menghasilkan banyak uang masih belum diketahui. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk mendekat, mereka semua tahu bahwa ada bahan di batu suci ini. Jika tidak akan ada tekanan ringan. Mungkinkah itu darah dewa? Mungkin aturan dewa. Baik itu darah dewa atau aturan dewa, anak ini tidak akan kalah. Jika itu adalah darah dewa tingkat tinggi atau aturan dewa, anak ini akan menghasilkan banyak uang. Orang-orang di sekitar terus menonton dan berbicara. Dewa juga bisa kuat dan lemah, dan tentu saja darah dewa juga lebih unggul. Jika itu hanya darah alam dewa manusia, itu hampir tidak ada nilainya. Dan jika itu adalah darah dari pembangkit tenaga listrik teratas seperti Kaisar Surga, itu akan lebih berharga. Hal yang sama berlaku untuk dewa, beberapa di antaranya mengandung lebih sedikit dewa dan tidak berguna. Tetapi beberapa dewa sangat murni dan maju, ini lebih berharga. Namun, baik darah tingkat tinggi maupun dewa jarang terbunuh. Saat pemotong batu dari toko batu judi Xuanxing terus memotong, batu dewa semakin mengecil. Sebaliknya, tekanan semakin kuat dan kuat. Setidaknya darah tingkat cuaca, Tianjun bukan tidak mungkin. Ledakan, tepat saat semua orang berspekulasi, kulit batu dewa telah terkelupas. Dalam sekejap, paksaan yang sangat mengerikan meledak dengan ganas, menyapu seluruh Xuanxing Si Shifang. Dentuman, dentuman, dentuman. Banyak orang di sekitar langsung terkejut oleh paksaan yang mengerikan ini. Beberapa perabotan perjudian Xuanxing di alun-alun batu dibombardir menjadi bubuk di bawah tekanan yang mengerikan ini. Raungan. Pada saat yang sama, raungan naga yang tak terlihat membubung ke langit, dan hantu naga hitam besar semakin membubung ke langit. Paksaan yang mengerikan itu menekan 9 langit dan 10 bumi, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Auzu.com, Shenlong. Darah Shenlong. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Xuanxing yang berjudi di Shifang terkejut. Ternyata itu adalah darah Shenlong. Dan levelnya tidak rendah, setidaknya itu adalah keberadaan cuaca. Bagaimanapun, paksaan yang dipancarkan oleh setetes darah saja sudah sangat mengerikan, bagaimana jika setetes darah ini merangsang semua paksaan? Terlebih lagi, ini hanyalah setetes darah di tubuh Shenlong. Kekuatan yang terkandung tidak sekuat 1/10.000 dewa. Baiklah. Naga yang meninggalkan esensi dan darah setidaknya adalah orang kuat di alam Raja Surgawi, dan bahkan alam Kaisar Surgawi pun mungkin. Dengus dingin datang dari kedalaman bengkel batu judi Xuanxing, dan kemudian tangan mengerikan langsung menekannya. Itu hanya paksaan yang meletus tanpa terlihat dari setetes darah yang tidak memiliki kekuatan. Di bawah tekanan perjudian Xuanxing pada Shifang, dia ditekan dengan satu tangan. Tentu saja, jika kekuatan setetes esensi dan darah itu diaktifkan, orang kuat dalam perjudian Xuanxing pada Shifang mungkin tidak dapat menekannya. Sebaliknya, kemungkinan besar akan terbunuh oleh kejutan. Tentu saja, dalam kasus itu, banyak orang dalam perjudian Shifang ini akan terkejut dan terbunuh. Sosok itu berkedip, dan seorang pria parubaya muncul di depan semua orang. Dengan tangan besar, dia meraih setetes darah Shenlong di tangannya. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan niat membunuh yang ganas muncul samar-samar dari Fan Tong. Bagaimanapun, setetes darah Shenlong ini adalah milik Murong Yu. Sekarang taruhan Xuanxing pada Shifang ini mengambilnya secara langsung. Apa ini? Apakah toko itu menggertak? Pria parubaya itu melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Kemudian dia melihat ke arah Murong Yu dan berkata dengan ringan, darah Shenlong ini telah menghancurkan toko perjudian batu Xuanxing kita. Kita perlu menghabiskan banyak senjing untuk memperbaikinya. Tetes darah Shenlong ini akan dianggap sebagai kompensasi atas kerusakan pada toko perjudian batu. Murong Yu tersenyum, marah. Itu hanya menghancurkan beberapa bangunan, dan beberapa kristal sudah cukup. Di sini, bukan Murong Yu yang memotong batu di sini. Orang-orang Xuanxing sendiri yang memotong batu. Bahkan jika tempat ini hancur, apa gunanya bagi Murong Yu? Alasan yang canggung seperti itu juga hilang bagi mereka. Hati Murong Yu penuh dengan niat membunuh, dan orang-orang lain di lapangan batu judi memandang pria parubaya itu dengan jijik. Hah, apakah Anda keberatan?
Pria parubaya itu menatap Murong Yu, auranya yang sangat kuat ditekan seperti semburan air. Bawa esensi dan darah Shenlong. Wajah Murong Yu muram, dan dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang yang tidak tahu malu seperti itu, dan berkata langsung. Anda tidak mendengar apa yang saya katakan, setetes darah Shenlong ini sudah menjadi perjudian Xuanxing kita di Xifang. Pria parubaya itu memiliki niat membunuh di matanya, sudah membunuh Murong Yu. Pemotong batu itu adalah pertaruhanmu di bengkel batu. Ada apa denganku? Di mana aku bisa mendapatkan darah naga, kalau tidak kau akan mati? Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Hahaha, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Dia adalah pria kuat di alam cuaca, dan sekarang dewa sejati kecil benar-benar ingin dia mati. Apakah ini 1001 malam? Mata pria parubaya itu dingin dan membunuh. Sambil mencibir, dia mengulurkan tangannya yang besar dan menekan langsung ke arah Murong Yu. Dengan kekuatannya di alam cuaca, satu jari saja sudah cukup untuk membunuh dewa sejati. Sialan, aku akan membunuh bajingan ini. Fan Tong sangat marah, dan melangkah maju untuk menggunakan kartu hall-nya untuk membunuh orang ini. Selain itu, taruhannya terhadap Xuanxing Xifang ini adalah niat membunuh di mansion Tuan Kota. Orang-orang di bawah semuanya seperti ini, bagaimana orang-orang di atas bisa lebih baik? Namun, Murong Yu menghentikan Fan Tong dan berkata dengan suara yang dalam, hal-hal seperti ini tidak layak untuk membuang-buang kartu hall Anda. Aku akan membunuhnya. Sambil berbicara, Murong Yu membalikkan tangannya dan mendapatkannya dari rumah Kaisar Iblis yang berdarah. Tombak tingkat artefak yang sangat indah muncul di tangannya. Setelah kekuatan wajah dituangkan ke dalam tombak panjang itu sedikit bergetar, dan tekanan yang tak terlihat meledak. Mengejutkan 9 hari dan 10 tempat. Pada saat ini, kekuatan 3 dewa Murong Yu langsung tersedot. Paksaan yang sangat mengerikan yang secara langsung melampaui pria parubaya itu datang dari tombak, dan langsung menyapu seluruh kota bintang mendalam. Pada saat yang sama, cahaya ilahi yang menyilaukan keluar dari tombak dan langsung menuju ke langit. Mati! Murong Yu meraung dengan ganas, dan menusuk pria parubaya itu dengan satu tembakan. Napas yang mengerikan, pria parubaya itu ketakutan setengah mati. Untuk sesaat, dia kehilangan semua semangat juang dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, Murong Yu menghabiskan seluruh energinya untuk mengaktifkan kekuatan artefak yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Hentikan! Pada saat ini, teriakan keras datang dari rumah penguasa kota, dan kemudian sebuah tangan besar yang mengerikan menghantam keluar dari rumah penguasa kota dan dengan cepat menekan Murong Yu. Mati! Murong Yu meraung dan tombak itu tiba-tiba melaju kencang. Bang! Dengan dentuman keras, pria parubaya itu langsung dibunuh oleh kota menjadi miliaran keping, dan bahkan jiwanya pun musnah. Namun, setelah membunuh pria parubaya itu, aura mengerikan yang meletus dari artefak luar biasa di tangan Murong Yu dengan cepat memudar, dan setelah beberapa saat berubah menjadi tombak biasa. Hanya napas samar yang memberi tahu dunia bahwa ini adalah senjata ajaib yang tak tertandingi. Fan Tong bergegas maju, menyalin setetes darah Shenlong dan bahkan cincin penyimpanan yang diledakkan oleh pria parubaya di tangannya. Tidak mungkin, kekuatan Murong Yu dikonsumsi dalam sekejap, hanya menyisakan kekuatan tubuh fisik. Jika tidak ada kecepatan, hal semacam ini secara alami diserahkan kepada Fan Tong. Aku tidak mendengarnya. Aku sudah menyuruhmu berhenti, mengapa kamu tidak berhenti? Tangan besar yang ditekan menghilang setelah pria parubaya itu dibombardir dan dibunuh. Namun, seorang pemuda berjubah kuning muncul dari udara tipis di atas lapangan batu judi Xuanxing, dengan aura kekerasan dan ekspresi acuh tak acuh, menatap Murong Yu dengan wajah pembunuh. Artefak terbaik. Pemuda berjubah kuning itu menatap Murong Yu dengan penuh kebencian, tidak, tepatnya, dia menatap tombak di tangan Murong Yu, matanya penuh dengan keserakahan. Di alam dewa, bahkan artefak tingkat rendah pun tidak populer, semua orang memilikinya. Artefak tingkat rendah juga sangat sedikit, seperti artefak peri tingkat pertama di dunia peri, dan mustahil bagi semua orang untuk memilikinya. Dan semakin tinggi tingkat artefak, semakin sedikit. Itu seperti artefak suci, saya khawatir tidak banyak di seluruh alam dewa. Bahkan jika ada, itu ada di tangan raksasa sejati.
Dewa sejati mengilhami artefak di tangannya dan membunuh orang kuat di alam cuaca. Ini sepenuhnya kekuatan artefak. Yang ini setidaknya artefak tingkat atas. Namun, rumah tuan kota dari kota bintang mendalam juga merupakan penguasa sampingan, dan status pemuda berjubah kuning di rumah tuan kota tidak rendah. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki artefak kelas atas, dia tidak pernah makan daging babi dan melihat babi berlari. Aura samar tombak panjang di tangan Murong Yu membuat pemuda berjubah kuning itu bersemangat dan bersemangat. Setidaknya itu adalah artefak tingkat tertinggi. Adapun artefak yang sangat indah, itu adalah keberadaan terkuat di bawah artefak suci. Pemuda berjubah kuning itu tidak pernah memikirkannya, juga tidak berani memikirkannya. Lagi pula, bagaimana mungkin artefak super semacam itu muncul di tangan dewa sejati? Itu bukan komoditas yang populer. Sebenarnya, tangan Murong Yu memang artefak yang luar biasa, tetapi pemuda berjubah kuning itu tidak dapat mempercayainya. Artefak terbaik. Jika aku dapat memiliki artefak terbaik, bahkan jika aku hanya di tahap awal Tianjun, aku dapat menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Warna keserakahan di mata pemuda berjubah kuning itu semakin kuat dan kuat, melihat tombak di tangan Murong Yu. Tidak ada lagi air liur. Membunuh di kota Xuanxing adalah kejahatan besar. Membunuh orang-orang di rumah tuan kota adalah satu kejahatan lagi. Kalian semua akan mati. Pemuda berjubah kuning itu berteriak dingin, mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih Murong Yu. Bergemuruh, nafas alam penguasa surgawi meledak dengan ganas, melesat langsung ke langit, dan langsung menyelimuti seluruh kota bintang mendalam. Sebelumnya, kekuatan mengerikan dari artefak yang tak tertandingi telah mengejutkan seluruh kota bintang mendalam. Namun, kekuatan senjata ajaib itu terlalu pendek, dan itu tenang kembali dalam waktu kurang dari beberapa saat. Namun napas yang mengerikan itu telah mengejutkan banyak orang. Sekarang, ketika pemuda berjubah kuning itu meledak ke alam penguasa surgawi, orang-orang di kota Xuanxing akhirnya tahu bahwa ada yang tidak beres di sini. Hah, hah, hah. Mayat-mayat beterbangan masuk dan keluar, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sekitar bengkel batu judi Xuanxing benar-benar dikelilingi oleh banyak orang. Selama itu adalah manusia, apakah itu peri atau dewa, dia selalu suka menonton dan menyaksikan kegembiraan. Napas yang melonjak menyapu seperti lautan badai, belum lagi kekuatan Murong Yu telah habis saat ini. Bahkan di masa jayanya, itu akan mengejutkan. Pada saat ini, Murong Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Murong Yu tidak memilikinya, yang tidak berarti bahwa Fan Tong tidak memilikinya. Fan Tong sudah marah saat ini, membunuh. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Murong Yu, matanya dingin, dan dia berkata dengan membunuh, hentikan. Kalau tidak, kamu akan mati. Rumah tuan kota juga akan hancur karena kamu. Hanya kamu. Pemuda berjubah kuning itu tertawa. Sebenarnya, bukan hanya pemuda berjubah kuning yang tidak mempercayainya. Kecuali Murong Yu, tidak ada satupun orang yang hadir yang mempercayai perkataan Fan Tong. Akan tetapi, Murong Yu tahu, jika itu benar-benar mengaktifkan kartu hall milik Fan Tong. Begitu bayangan Lao Zinya keluar, ia langsung ditembak dengan telapak tangan, takut seluruh kota bintang mendalam akan rata dengan tanah. Akan tetapi, beberapa orang pelit, dan mereka tidak akan mempercayainya sampai menit terakhir. Terlebih lagi, hanya artefak ekstrim di tangan Murong Yu. Pergi, kalau tidak kau juga akan terbunuh. Pemuda berjubah kuning itu berteriak dingin, dan kekuatan mengerikan itu menyapu ke bawah, dan ia akan membunuh Murong Yu. Fan Tong sangat marah, dan ia akan melepaskan kartu-kartunya dan meledakkan pemuda berjubah kuning itu hingga mati. Namun pada saat ini, dentuman, tiba-tiba, paksaan mengerikan datang dari kejauhan. Kemanapun ia pergi, kekosongan itu hancur di area yang luas, dan hancur berkeping-keping. Bergemuruh, untuk pertama kalinya, formasi pertahanan kota Xuanxing diaktifkan secara otomatis. Tiba-tiba, perisai kekuatan yang besar menyelimuti seluruh kota bintang mendalam, memancarkan cahaya ilahi yang samar. Namun, meskipun perisai kota bintang mendalam segera diaktifkan, tekanan mengerikan masih menyerbu ke kota bintang mendalam. Puff, puff, puff. Para pembangkit tenaga listrik yang awalnya tertahan di kehampaan tersapu oleh paksaan yang mengerikan,
dan jatuh dari langit satu demi satu. Mereka benar-benar tidak dapat berdiri di kehampaan. Bahkan pemuda berjubah kuning yang hendak bergerak langsung terguncang ke tanah, dan serangannya menghilang tanpa jejak. Ini baru permulaan. Ketika paksaan yang mengerikan itu datang, beberapa dewa yang lebih lemah di kota Xuanxing langsung dihancurkan oleh paksaan yang mengerikan itu. Auzu.com. Hal ini dikarenakan aktivasi formasi pertahanan kota Xuanxing yang tepat waktu, jika lebih lambat, kematian kota Xuanxing pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut dan bingung, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Dan beberapa orang yang lebih lemah ketakutan. Bagaimana formasi pertahanan besar kota bintang mendalam diaktifkan secara otomatis? Ini hanya diaktifkan ketika serangan ekstrim ditemui. Semua orang panik, terutama beberapa orang yang memiliki pemahaman tentang tembok besar kota Xuanxing. Mereka semua tahu bahwa perisai besar kota bintang mendalam yang dapat diaktifkan secara otomatis secara paksa, dan orang yang baru saja mengeluarkan aura mengerikan itu jelas bukan orang yang lemah. Raungan, suara yang sangat marah datang lagi, langsung menghancurkan kehampaan yang tak terbatas. Formasi pertahanan besar kota Xuanxing bergetar hebat, mengirimkan cahaya ilahi yang membumbung tinggi ke langit. Dentuman, dentuman, dentuman. Dimanapun gelombang suara itu lewat, ada pertumpahan darah lagi di kota Xuanxing. Banyak orang telah terguncang sampai mati, bahkan mereka yang kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak berlumuran darah. Ini karena formasi pertahanan yang hebat telah menahan banyak serangan, jika tidak, dikhawatirkan yang kuat di ranah dewa utama akan hidup dan mati. Orang-orang dari rumah tuan kota, cepat berkumpul di rumah tuan kota, dan mereka yang melanggarnya akan dipotong. Pada saat ini, rumah tuan kota juga mengeluarkan aura yang tidak kalah dari pembangkit tenaga listrik misterius di luar kota. Namun, itu tidak sama dengan orang kuat misterius yang menyerang kota Xuanxing, penuh dengan kebrutalan dan haus darah. Aura ini cukup lembut, dan kemanapun ia lewat, aura dari pembangkit tenaga listrik misterius itu telah diusir. Mendengar suara yang penuh keagungan, wajah pemuda Huang Pao sedikit berubah. Menoleh dan menatap artefak indah milik Murong Yu, dia segera pergi pada akhirnya. Raungan itu datang lagi. Namun kali ini para ahli di kota bintang mendalam telah bereaksi. Meskipun raungan itu lebih kuat dari sebelumnya, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada kota bintang mendalam. Tidak ada yang terluka lagi. Itu hanya terkejut bahwa darahnya berjatuhan. Setelah suara gemuruh itu, sebuah tekanan yang sangat mengerikan melesat dari kejauhan. Pada saat yang sama, orang-orang di kota Xuanxing melihat awan gelap yang sangat besar yang hampir menyelimuti separuh langit. Awan itu membesar dengan cepat dan terbang menuju kota Xuanxing. Datanglah. Shenlong, ya Tuhan, itu Shenlong. Setelah beberapa saat, awan gelap itu telah mendekati kota Xuanxing. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat bayangan gelap apa itu. Itu bukanlah awan gelap, tetapi seekor naga besar yang telah sangat besar, dengan panjang puluhan ribu mil. Ya Tuhan, bukankah klan naga sudah lama punah? Bagaimana mungkin ada naga? Orang-orang di kota bintang langit tiba-tiba menjadi gila. Naga memang ada, namun, itu hanya dianggap sebagai legenda. Karena naga yang tak terkalahkan selama zaman primordial telah punah. Saya tidak tahu apakah itu dimusnahkan atau hidup dalam pengasingan. Bagaimanapun, setelah zaman kuno, tidak akan ada naga. Namun, Murong Yu pernah bertemu naga hitam di Laut Mati sebelumnya. Itu adalah naga yang sebenarnya. Namun, naga hitam itu seharusnya bertahan hidup di zaman primordial, dan akhirnya mati setelah meninggalkan warisannya. Long Wei perkasa, melihat kota bintang mendalam dengan aura pembunuh, aura tirani terus-menerus meletus darinya, penuh dengan niat membunuh. Ini bukan naga sungguhan, itu hanya binatang naga. Murong Yu dan Fan Tong melangkah maju, melihat binatang naga di kehampaan dan berkata kepada Fan Tong. Binatang naga ini sama dengan binatang naga yang dilihat Murong Yu di alam hantu. Namun, monster naga di wilayah hantu hanyalah monster-monster level terendah, hanya alam dewa utama. Namun, monster naga ini sekarang puluhan ribu kali lebih kuat dari monster naga itu. Setidaknya, paksaan yang dipancarkan oleh pemuda berjubah kuning yang telah mencapai alam penguasa surgawi yang menyerang Murong Yu sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan monster naga itu.
Setidaknya berada di alam Raja Surgawi, dan bahkan mungkin mencapai alam Kaisar Surgawi. Wajah Fantong menjadi suram. Murong Yu mengangguk, dia tidak meragukan kata-kata Fantong. Meskipun kekuatan Fantong tidak terlalu kuat, tetapi lelaki tuanya kuat. Di lingkaran hegemoni semacam itu, Fantong yang kuat seperti apa yang belum pernah dilihatnya. Masih mungkin untuk membedakan kekuatannya. Aku tidak tahu mengapa monster naga ini menyerang kota. Lihat kemarahan dan penampilannya yang mengamuk. Tampaknya dia memiliki kebencian yang besar terhadap kota bintang yang mendalam. Murong Yu sedikit mengernyit. Binatang naga ini terlalu kuat, aku khawatir kota bintang mendalam tidak dapat menghentikannya. Kita harus bersiap. Jika situasinya tidak tepat, segera lari ke sini. Fantong berkata dengan suara yang dalam. Adapun apakah kamu bisa pergi sekarang? Tidakkah kamu melihat bahwa seluruh kota Swansing diselimuti oleh formasi benteng besar? Dan bahkan susunan teleportasi telah ditutup. Jelas, ini karena istana tuan kota dan kekuatan lain yang mengendalikan formasi teleportasi ingin semua orang tetap tinggal dan hidup berdampingan dengan kota Swansing dan binasa. Itu memalukan. Binatang naga, mengapa kamu menyerang kota tanpa alasan? Seorang pria parubaya melangkah ke udara dari rumah tuan kota, langsung melintasi pertempuran kota danau, melayang di kehampaan, menatap binatang naga di kejauhan, dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia adalah penguasa kota Swansing, puncak dari mendiang Raja Surga. Semua orang di kota bintang mendalam akan mati. Binatang naga itu tidak berbicara, tetapi fluktuasi dalam pikirannya menyapu kehampaan. Pada saat ini, semua orang terpapar pada berita kemarahannya. Ada apa? Orang-orang di kota Swansing terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di alam dewa, bahkan monster yang belum mengembangkan kebijaksanaan mereka tidak akan menyerang kota manusia dengan santai. Bagaimanapun, membunuh manusia hanya di tempat berkumpulnya manusia di luar kota adalah hal yang normal. Bukankah manusia sering membunuh monster di alam liar? Namun, monster tidak akan menyerang kota. Karena mereka kuat, bahkan jika mereka dapat menghancurkan kota. Namun di antara manusia, tidak ada kekurangan orang kuat yang sebenarnya. Di sebuah kota, para dewa menghitung miliaran dan miliaran. Jika mereka dihancurkan, mereka secara alami akan menarik yang kuat untuk mengambil tindakan. Ketika saatnya tiba, monster itu sendiri akan mati begitu saja. Sama seperti hari ini, jika binatang naga benar-benar membantai kota bintang mendalam. Namun dalam beberapa hari, binatang naga ini pasti akan dibunuh oleh manusia yang kuat. Namun, di alam dewa, pembantaian monster bukanlah hal yang aneh. Misalnya, jika seseorang memotong kerabat terpenting dari monster-monster ini tentu saja tidak dapat menenangkan kemarahan monster-monster itu. Saya ingat, itu adalah keluarga Li. Keluarga Li memenggal kepala seekor monster naga yang terluka parah setengah tahun yang lalu, dan juga melelang daging monster naga itu. Tiba-tiba, seseorang berseru. Ya, saya masih ingat kejadian setengah tahun yang lalu. Monster naga itu dikatakan telah mencapai puncak Raja Surgawi. Hanya saja tidak tahu mengapa, tetapi terluka parah dan dijemput oleh cadangan keluarga Li. Petik 2. Mungkin monster naga itu dan monster naga ini adalah pasangan, dan sekarang mereka mencari balas dendam. Pada awalnya, banyak dari kita yang telah memakan daging monster naga, dan sekarang kita masih memiliki bau monster naga. Sudah berakhir, tidak heran monster naga itu telah dibantai. Kita semua terkontaminasi dengan bau monster naga sesekali. Di kota Swansing, wajah banyak orang berwarna hijau. Wajah Murong Yu sedikit berubah, tetapi dia juga telah memakan daging monster naga. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, siapa yang tahu apakah binatang naga itu memiliki teknik khusus untuk merasakan aura binatang naga itu padanya. Itu semua karena keluarga Li. Pelakunya adalah keluarga Li. Ada apa dengan keluarga Li? Apakah kamu masih cukup menyusut? Jangan terburu-buru untuk memaksa binatang naga itu kembali. Jika bukan karena kamu, bagaimana binatang naga ini bisa datang ke pintu? Klan besar kota Swansing, keluarga Li, dikelilingi oleh banyak orang saat ini, dan masing-masing meraung dengan marah, mereka semua menyalahkan keluarga Li atas kedatangan monster naga itu. Keluarga Li, aula besar. Banyak anggota klan berkumpul di aula, dan wajah mereka membiru dan marah.
Salah satunya karena tanggung jawab dan raungan orang-orang di luar, dan yang lainnya adalah karena keluarga Li membunuh pemuda yang melukai para binatang naga itu. Seorang pria kuat yang telah mencapai alam Raja Surgawi. Alam Raja Surgawi sudah menjadi yang terkuat pertama di antara generasi muda keluarga Li. Meskipun baru saja menembus alam itu belum lama ini. Faktanya, dia baru menerobos setengah tahun yang lalu. Justru karena memakan daging naga dan binatang itu, dia mampu membuat terobosan dalam satu gerakan dan mencapai keberadaan tingkat leluhur keluarga Li. Tetapi saat ini, dia gemetar. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, dia akan mati, keluarga Li juga akan binasa, dan bahkan seluruh kota bintang mendalam akan diratakan dengan tanah oleh binatang naga yang marah. Setengah tahun yang lalu, Li Zi berada di luar dan di dalam, tetapi dia bertemu dengan dua monster mengerikan dalam pertempuran. Pada akhirnya, kedua belah pihak terluka, dan kemudian seekor binatang monster pergi, tetapi dia diam-diam menatap binatang naga yang terluka parah itu. Pada akhirnya, dia melancarkan serangan diam-diam dan membunuh binatang naga itu. Karena hubungan antara naga dan binatang itu, anggota keluarga Li yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh dalam kekuatan, dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah meroket beberapa kali. Dan karena hubungan antara naga dan binatang, mereka menghasilkan banyak uang. Jika ini terus berlanjut, kekuatan keluarga Li mereka akan menjadi semakin kuat, dan mereka bahkan mungkin menjadi keluarga kelas 1 di kota bintang mendalam. Namun kali ini binatang naga itu membunuhnya. Li Zichai, insiden ini sepenuhnya disebabkan olehmu. Kamu harus menghadapi insiden ini. Seorang tetua keluarga Li menatap Li Zichai dengan ekspresi muram, dan hampir membawa Li Zi dan mengirimnya keluar kota. Binatang naga itu. Jika bukan karenamu, binatang naga itu tidak akan menyerang kota. Kita juga tidak akan menghadapi malapetaka genosida. Seseorang yang terus-menerus bertanggung jawab atas Li Zichai tampaknya tidak ada hubungannya dengan mereka. Bajingan, Li Zi sangat marah. Pembunuhan di dalam hatinya melonjak. Adalah baik baginya untuk melewatkannya, tetapi siapa di antara orang-orang yang hadir itu yang tidak baik? Bahkan Li Zichai dapat menjamin bahwa suara yang paling keras juga merupakan orang yang paling rakus. Pasti ada banyak daging naga dan binatang buas di tangan mereka. Ketika dia menyeret binatang naga itu pulang, mengapa orang-orang ini tidak melompat keluar dan menyalahkannya? Melompat keluar dan mengatakan bahwa dialah pelakunya. Oke, jangan salahkan putranya. Setiap orang dari kalian telah mendapat manfaat besar. Setiap orang memiliki napas naga dan binatang buas. Sekarang hanya kita satu-satunya yang dapat melewati masa sulit ini bersama-sama. Jika tidak, kita Li rumah akan hancur. Li Binan, kepala keluarga Li, akhirnya berbicara. Semua orang terdiam saat patriark berbicara. Auzu.com, namun, keluarga Li kita adalah orang kuat tanpa ranah Raja Surgawi. Jika kita harus menghadapi binatang naga, kita sama sekali bukan lawan binatang naga. Binatang naga setidaknya itu adalah kerajaan surga. Seorang tetua berkata tanpa daya. Keluarga Li adalah keluarga besar di kota Swansing, dan seluruh keluarga memiliki lebih dari selusin orang kuat yang telah mencapai ranah Raja Surgawi. Bahkan patriark mereka Li Binan mencapai puncak penguasa surgawi, dan hanya satu langkah ke ranah Raja Surgawi. Tetapi bagaimana dengan bahkan dekat dengan Raja Surga? Dia tidak pernah menjadi orang kuat di ranah Raja Surgawi. Seorang pembangkit tenaga listrik sejati di ranah Raja Surgawi, bahkan di tahap awal Raja Surgawi, dapat menghancurkan puncak Raja Surgawi dengan satu jari. Terlebih lagi, binatang naga di luar kota bukan hanya hari-hari awal Raja. Apakah kamu tidak melihat betapa mengerikannya raungan itu sebelumnya? Tidakkah kau lihat bahwa penguasa kota Swansing yang telah mencapai puncak Raja Surgawi memiliki ekspresi serius di wajahnya? Kita harus menghadapi ini secara pribadi. Jika tidak, bahkan jika kita dapat bertahan dari serangan binatang naga, penguasa kota tidak akan membiarkan kita pergi. Seluruh kota bintang mendalam tidak akan membiarkan kita pergi. Sekarang, kalian ikuti saja kami. Aku akan keluar untuk menemui musuh bersama-sama. Li Binan melirik kerumunan, dan kemudian naik ke udara. Para ahli keluarga Li yang telah mencapai ranah penguasa surgawi tidak punya pilihan selain melambung ke udara, melampaui formasi pertahanan besar, dan tiba tidak jauh di belakang bintang misterius itu.
Selain mereka, banyak orang kuat di kota Swansea telah muncul. Namun, kota Swansea adalah salah satu kota besar di benua Dreamland. Tetapi yang kuat di kerajaan surga sedikit dan menyedihkan. Dengan tambahan penguasa kota Swansea, hanya ada 5 ahli di ranah Uranus. Selain itu, ahli dari Raja Surgawi sudah dianggap sebagai tingkat teratas dari alam dewa. Selama tidak terlalu sombong, Anda bisa berjalan menyamping di alam dewa. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat ini seperti alam dewa manusia? Berlari di jalan. Murong Yu berpikir, meskipun itu adalah sekte Dao Surgawi, pasti tidak akan ada banyak pembangkit tenaga listrik di alam Raja Surgawi. Namun, ada beberapa orang kuat di alam Raja Surgawi, tetapi yang kuat di alam Raja Surgawi relatif banyak. Ada ribuan orang kuat yang baru saja meninggalkan formasi pertahanan. Terlebih lagi, masih ada beberapa orang yang belum pergi. Bagaimanapun, kota Swansea sangat besar, keluarga, dan pengaruhnya juga sangat besar. Namun, tidak semua keluarga seperti keluarga Li, yang memiliki semua Raja Surgawi yang dikirim. Beberapa keluarga bahkan lebih besar dari keluarga Li, tetapi hanya ada 1 atau 2 Raja Surgawi yang keluar. Murong Yu menduga bahwa seharusnya ada puluhan ribu pembangkit tenaga listrik di alam penguasa surgawi di kota Swansea. Bahkan, mungkin ada 1 atau 2 orang kuat di alam Raja Surgawi yang tersembunyi. Binatang naga, pergilah saja, hal sebelumnya akan dibatalkan, jika tidak, kamu bukan lawan kami. Swansea berkata dengan tangan di punggungnya, menatap acuh tak acuh pada binatang naga yang telah menyusut di depannya. Aura puncak Raja Surgawi terekspos, seolah-olah dapat menekan 9 surga dan 10 tempat, sikap yang cukup ahli. Namun meskipun demikian, panjang tubuh binatang naga itu telah mencapai 1000 mil. Berdiri di depan mereka, Swansea dan yang lainnya seperti partikel. Raung, kalian semua akan mati. Binatang naga itu meraung terlebih dahulu, lalu gelombang roh itu keluar lagi, dan mata merah besar binatang naga itu menunggu Li Zichai di belakang Swansea. Ia meliriknya dan tahu bahwa orang inilah yang telah membunuh separuh dirinya. Jika bukan karena sesuatu yang mendesak untuk pergi, ia akan bergegas keluar dan membunuh Li Zichai hari itu. Namun, ia tidak bisa pergi. Setelah menunggu selama setengah tahun penuh, ia menggunakan cara khusus untuk mengikuti bau pasangannya dan mengejarnya sepanjang jalan. Namun, ia belum mendekati kota bintang mendalam, niat membunuh di dalam hatinya menjadi lebih ganas. Karena separuh napasnya yang lain ada di mana-mana di kota bintang mendalam. Dengan kata lain, banyak orang di kota Swansea telah memakan daging pasangannya. Orang-orang ini akan mati. Binatang naga itu hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, membunuh semua orang ini. Hanya dengan cara ini ia dapat melepaskan kemarahan di dalam hatinya. Binatang naga, jangan mempermalukan wajahmu. Bahkan jika kamu kuat, kamu hanya di wilayah raja, aku tidak akan takut padamu. Wajah Swansea muram, dan niat membunuh terpancar di matanya. Sebagai pembangkit tenaga listrik puncak dari mendiang Raja Surgawi, dia secara alami memiliki kesombongan. Dia tidak ingin melawan binatang naga itu, tetapi bukan karena dia takut pada binatang naga itu. Aku hanya tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan dengan santai. Raungan. Satu-satunya jawaban untuknya adalah raungan binatang naga dan cakar yang mengerikan. Binatang naga itu akhirnya menjadi tidak sabar dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Binatang, cari kematian. Swansea meraung, sosoknya berkedip, dan dia bergegas dan melancarkan pukulannya. Ledakan. Setelah ledakan yang mengerikan itu, gelombang kejut yang mengerikan meledak seketika. Meskipun kekosongan alam dewa sangat stabil, itu juga hancur oleh dampak yang mengerikan ini. Dengan Swansea langsung terhempas oleh dampak yang mengerikan itu. Tetapi binatang naga itu tidak bergerak. Duduklah. Namun, ini baru permulaan. Boom, boom, boom. Gelombang kejut yang mengerikan melanda, dan para pembangkit tenaga listrik di alam Raja Surgawi yang awalnya berada di belakang Swansea langsung hancur oleh gelombang kejut yang mengerikan itu, meledak menjadi awan kabut darah. Gelombang kejut itu mengguncang, dan setidaknya 2/3 dari yang kuat di alam Raja Surgawi terbunuh. Sisanya juga pucat, dan yang paling sial adalah keluarga Li, seluruh keluarga lebih dari selusin Raja Surgawi, saat ini patriark mereka meninggal, Li Binan di puncak Raja Surgawi.
Setelah gelombang kejut itu, para ahli dari alam penguasa surgawi yang awalnya berdiri di langit tiba-tiba berkurang menjadi lebih dari 2.000 orang, yang berarti 2/3-nya berkurang. Binatang buas. Bintang misterius di alam puncak Raja Surgawi itu hanya mengenai binatang buas naga, tetapi terguncang, tetapi binatang buas naga itu tetap tidak bergerak. Ini sudah membuat Xuanxing merasa sangat malu. Terlebih lagi, karena pemboman mereka, ribuan ahli di alam penguasa surgawi dibombardir dan terbunuh, dan Xuanxing menjadi semakin marah. Di kota Xuanxing, meskipun rumah tuan kota berada di bawah kekuasaan absolut. Tetapi jika Anda ingin mempertahankan operasi normal kota Xuanxing, itu bukan hanya rumah tuan kota. Itu juga membutuhkan tindakan bersama dari semua keluarga besar. Jika semua ahli dari keluarga besar ini terbunuh dan hanya rumah tuan kota yang tersisa, Xuanxing tidak akan dapat melindungi kota Xuanxing sama sekali. Bagaimanapun, kota besar seperti ini didambakan oleh banyak orang. Raja Surgawi mundur ke kota, dan Raja Surgawi membantu saya membunuh binatang buas ini. Xuanxing sangat marah hingga mengeluarkan raungan rendah, dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya yang melintas di langit, menyerang binatang naga itu. Mendengar kata-kata Xuanxing, bagaimana mungkin para Raja Surgawi yang telah lama takut itu masih berani tinggal di sini? Mereka bergegas kembali ke kota Xuanxing satu demi satu. 4 Raja Surgawi lainnya melebarkan tubuh mereka dan membantai binatang naga itu pada saat yang sama. Mengaum, melihat 5 pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Surgawi dimusnahkan, binatang naga itu tidak takut, dan segera bertarung dengan mereka. Dentuman, 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 cahaya ilahi meledak terus-menerus, merobek kehampaan dan menghancurkan bumi. Pengeboman terus-menerus terjadi pada formasi pertahanan besar kota Xuanxing, dan formasi pertahanan besar yang dibombardir terus memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Senjing dikonsumsi dengan hebat, formasi parit membutuhkan kekuatan untuk bertahan, dan setiap serangan akan menghabiskan kristal dewa astronomi. Untuk waktu yang lama, akan ada hari ketika kristal dewa akan selalu habis. Pada saat itu, formasi pertahanan besar secara otomatis akan dimusnahkan karena tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Namun, kota bintang mendalam adalah salah satu kota terbesar di benua alam mimpi, dan mustahil untuk menghabiskan kristal dewa mereka dalam waktu singkat. Selain itu, Xuanxing dan yang lainnya juga tahu bahwa kekuatan tempur mereka benar-benar mengerikan, dan mereka memberikan tekanan yang luar biasa pada kota Xuanxing. Oleh karena itu, selama pertempuran, mereka perlahan-lahan membawa binatang naga itu menjauh dari kota bintang mendalam tanpa menyadarinya. Setelah mereka menjauh dari kota bintang mendalam, para talenta kota bintang mendalam menghela napas lega. Bahkan dengan perlindungan formasi pertahanan besar, akibat pertempuran Xuanxing dan yang lainnya tidak membombardir. Namun, parit besar hanya dapat memblokir kekuatan, meskipun juga dapat memblokir sebagian paksaan. Tetapi tidak mungkin untuk mengatur semuanya. Tetapi semua binatang naga adalah kekuatan super di alam Raja Surgawi, dan tekanan terus-menerus meletus, dan orang-orang di kota bintang mendalam dapat diguncang sampai mati kapan saja. Petik 2. Saudaraku, apakah menurutmu pihak mereka akan menang? Fan Tong tiba-tiba bertanya kepada Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu telah menelan beberapa urat dewa, dan kekuatannya kembali ke kondisi puncaknya. Tidak mungkin, di tempat yang dilanda krisis ini, hanya dengan kembali ke kondisi puncak, efektivitas tempur dapat dipertahankan. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Meskipun kekuatan artefak yang sangat indah itu mengerikan, konsumsi kekuatannya juga mengerikan. Jika tidak ada 3 dewa, kekuatan hanya 1 dewa tidak akan dapat merangsang kekuatan artefak yang sangat indah. Tidak akan pernah ada kekacauan seperti itu di masa depan. Jika kamu tidak dapat membunuh lawan dengan 1 pukulan, bukankah kamu, tanpa kekuatan ilahi, akan seperti ikan di talenan, membiarkan seseorang membantainya? Meskipun hati Murong Yu terkejut dan artefak yang luar biasa kekuatan yang luar biasa, tetapi juga sangat mengetahui aspek mengerikan dari artefak yang sangat indah itu. Mendengar kata-kata Fan Tong, Murong Yu menggelengkan kepalanya. Jangan katakan bahwa Xuanxing dan yang lainnya telah pindah dari kota Xuanxing saat ini. Bahkan di kota bintang mendalam, dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat melihat gerakan mereka sama sekali.
Bahkan lebih sulit untuk melihat kedalaman mereka. Namun, Murongyu memiliki naluri, saya pikir Xuanxing dan yang lainnya tidak dapat membantu binatang naga itu. Setidaknya, mereka tidak dapat membunuh binatang naga itu. Ketika berada di wilayah hantu, Murongyu telah melihat monster menyerang desa hantu berkali-kali. Pada saat itu, bahkan ada monster yang berkali-kali lipat lebih kuat dari binatang naga. Pada saat itu, bahkan jika itu adalah orang kuat di desa hantu, akan sangat sulit bagi orang kuat di alam yang sama dengan binatang monster untuk membunuh binatang itu. Tubuh binatang monster itu sangat kuat. Meskipun tidak memiliki metode kultivasi yang sistematis, ia memiliki bakat dan kekuatan supernatural. Ditambah dengan tubuh yang kuat dan kekuatan yang mengerikan, sangat sulit bagi para dewa di alam untuk membunuh mereka. Sebelum Xuanxing dan naga itu terhempas oleh satu pukulan, dapat dibayangkan bahwa dia jauh lebih rendah daripada binatang naga. Bagaimana jika ada 4 orang kuat di alam surga untuk membantu? Aku juga punya firasat seperti ini. Hehe, mata Fan Tong berkedip. Dia bahkan pernah melihat orang kuat di alam kaisar surgawi. Meskipun dia terlalu lemah untuk tahu pasti siapa yang lebih kuat, dia masih punya firasat samar. Namun, benda sialan ini membuat kita kehilangan bisnis. Fan Tong mengumpat. Satu-satunya tujuan barang ini datang ke kota Xuanxing adalah untuk bertaruh pada batu. Namun, ketika hal semacam ini terjadi, toko judi mana yang segera tutup? Karena itu, ini membuat Fan Tong sangat kesal. Lebih baik kehilangan keduanya. Murongyu mencibir lagi dan lagi dalam hatinya. Setelah dia memasuki kota Xuanxing, dia pertama kali melihat wanita tertua dari rumah tuan kota Xuan Yue mencoba merampok para pria, dan kemudian dia dirampok oleh Xuanxing yang bertaruh pada si Fang. Dia secara intuitif berpikir bahwa Xuanxing bukanlah orang baik. Yang disebut balok atas tidak benar, balok bawah bengkok. Orang-orang di bawah seperti ini, di mana orang-orang di atas bisa lebih baik. Auzu.com. Lagi pula, ini bukan tujuan akhir Murongyu. Binatang naga itu penuh dengan harta karun. Bahkan daging binatang naga itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan dan dewa-dewa binatang naga. Itu memainkan peran besar dalam memadatkan tubuh dewa dan memadatkan keilahian. Terlebih lagi, ini adalah binatang naga di alam raja-raja surgawi. Murongyu tidak membutuhkan ini sekarang, tetapi dia masih memiliki keluarga dan kerabatnya. Zhao Ziqing dan yang lainnya akan naik ke alam dewa cepat atau lambat. Jika mereka bisa mendapatkan daging binatang naga ini, mereka dapat dengan cepat memadatkan tubuh dewa, memadatkan kepribadian dewa, dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Murongyu tidak bisa menahan perasaan tegang saat memikirkan keluarganya. Dia merasa kekuatannya masih terlalu lambat untuk ditingkatkan. Jika seseorang yang telah berlatih selama zaman yang tak terhitung jumlahnya sebelum mencapai alam dewa sejati mengetahui pikiran Murongyu saat ini, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Ini tidak cukup, namun, mereka masih belum tahu seberapa kuat musuh-musuh Murongyu. Baik itu Senmeng, Istana Abadi, Sekte Iblis, mereka juga merupakan negara adidaya di 4 benua. Cepat atau lambat, mereka akan menemukan Murongyu. Pada saat itu, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap Murongyu. Tidak masalah jika Murongyu sendirian, lagi pula, alam dewa begitu besar. Masalah besarnya adalah menemukan gunung suci untuk berkultivasi lebih kuat sebelum keluar dan menghancurkan mereka semua. Namun, dia tidak bisa, dia masih memiliki kerabat. Orang-orang itu akan naik cepat atau lambat. Bagaimanapun, mereka hanya dapat memiliki satu zaman kehidupan di dunia abadi. Dengan kata lain, Murongyu paling banyak hanya memiliki satu era. Meskipun setelah menjadi dewa, ada juga batasan umur, tetapi jika Anda tidak meningkatkan alam, umur akan lebih panjang. Dan Murongyu tidak akan hanya melihat kerabatnya mati karena usia tua. Oleh karena itu, ia harus melakukan yang terbaik untuk terus meningkatkan kekuatan semua orang. Ia percaya bahwa suatu hari, ia akan mencapai alam keabadian sejati. Hal yang sama berlaku untuk kerabatnya. Meskipun Xuantian dan yang lainnya berada jauh dari kota Xuanxing dalam pertempuran mereka, perisai besar kota Xuanxing tidak ditutup, dan formasi teleportasi juga ditutup. Tidak seorang pun dapat masuk atau keluar dari kota Xuanxing. Selain itu, meskipun semua orang berada di kota bintang mendalam,
mereka masih mendengar suara keras yang mengerikan dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan datang dari jauh. Meskipun sangat lemah, itu karena jaraknya. Xuanxing dan yang lainnya masih melawan binatang naga itu. Akhirnya, dalam 3 hari, paksaan dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan itu menghilang. Setelah setengah hari lagi, 3 aliran cahaya terbang dari kejauhan, dan dengan cepat menyerbu ke kota bintang mendalam. Yang mengherankan, dia adalah orang kuat di wilayah penguasa kota Xuanxing dan 2 raja surgawi lainnya. Pada saat ini, mereka bertiga berlumuran darah, tubuh mereka mengalami trauma yang mengerikan, dan kekuatan mereka sangat tidak teratur. Jelas itu adalah pukulan keras. 2 raja surgawi yang tersisa tidak kembali bersama mereka, takut bahwa mereka telah dibunuh oleh binatang naga. Binatang naga telah dipukul mundur, dan tidak akan kembali lagi dalam waktu singkat. Singkirkan formasi pertahanan besar dan aktifkan formasi teleportasi. Xuanxing berkata, dan kemudian bergegas langsung ke rumah penguasa kota. 2 raja yang tersisa juga bergegas kembali ke keluarga masing-masing, jelas untuk menyembuhkan luka-luka mereka. 2 orang kuat yang jatuh di wilayah Raja Surgawi, serta bintang misterius di puncak Raja Surgawi, telah menderita kerugian besar, tetapi ini hanya untuk mengusir binatang naga. Dalam sekejap, seluruh kota bintang misterius tercengang. Setelah formasi teleportasi dibuka dan formasi pertahanan besar disingkirkan, mereka yang bukan bagian dari kota bintang mendalam, atau beberapa yang hanya memilih bintang, berteleportasi satu demi satu, atau terbang menjauh dari kota bintang mendalam. Meskipun binatang naga itu berhasil dipukul mundur, siapa tahu apakah itu akan membunuh karabin. Apa yang akan digunakan untuk melawan? Lebih baik pergi lebih awal. Kedua Murongyu memiliki rencana yang sama. Namun, mereka tidak pergi ke formasi teleportasi, tetapi terbang langsung menjauh dari kota bintang mendalam. Apa? Kita akan menyalin sarang binatang naga itu. Setelah mendengar pikiran gila Murongyu, Fan Tong hampir jatuh dari kehampaan. Namun, orang ini jelas juga seorang yang pemberani. Setelah keterkejutan awalnya, dia menjadi bersemangat, bagaimana kita tahu di mana sarang binatang naga itu. Ya, orang ini sama sekali tidak khawatir dengan kekuatan mengerikan dari binatang naga itu. Dengan kekuatan binatang naga, bahkan jika mereka tidak dekat, mereka dapat hidup dan membunuh mereka dengan napas mereka. Murongyu melirik cahaya putih besar dan tak berujung yang tersisa di kehampaan, tersenyum dan berkata, aku dapat melacak sarang binatang naga itu lagi. Cahaya putih itu persis seperti napas binatang naga. Murongyu telah mengingat napasnya ketika binatang naga itu muncul. Pada saat ini, Murongyu akhirnya tahu perbedaannya. Bahkan orang dengan keilahian spasial tidak akan dapat melihat napas semua orang yang tersisa di kehampaan. Dia adalah satu-satunya. Murongyu secara alami bingung dengan ini, tetapi dia lebih senang. Bagaimanapun, metode ini masih ada di tangannya sendiri. Jika tidak, begitu dia bertemu orang seperti ini, dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri setelah ditatap oleh pihak lain.